Barang jaminan yang bisa diterima di Pegadaian diantaranya juga laptop, Mas Bagas. Laptop, Laptop, handphone. kendaraan, roda 2 maupun roda 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti pernah mendengar jargon mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, itu adalah jargon dari Pegadaian. Dan kali ini kita akan membahas tentang gadai yang berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian gadai syariah. Gadai dalam fikih Islam disebut ar-rohen. Pengertian gadai atau rohen secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah, ar-rohen adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Jadi intinya gadai adalah kita menjaminkan barang kita untuk mendapatkan sejumlah uang. Terdapat beberapa prinsip operasional dari aktivitas gadai syariah. Yang pertama adalah proses yang cepat. Nasabah dapat memperoleh pinjaman dalam waktu yang singkat dibandingkan dengan mendapatkan pinjaman di lembaga keuangan yang lainnya. Lalu yang kedua, mudah caranya. Untuk mendapatkan pinjaman, nasabah cukup membawa barang yang akan digadaikan dengan melampirkan bukti kepemilikan. Relatif lebih sederhana caranya dibandingkan dengan meminjam di lembaga keuangan lainnya. Lalu prinsip selanjutnya adalah jaminan keamanan atas barang. Pegadaian syariah juga memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan. Dan prinsip yang terakhir adalah pinjaman yang optimum. Mengusahakan pemberian pinjaman hingga 90% dari nilai harga taksiran barang. Jadi seandainya barang gadai kita taksirannya adalah sebesar 100 juta, maka kita bisa dapat pinjaman maksimal hingga 90 juta. Sedikit kita akan membahas ketentuan hukum gadai. Terdapat beberapa aturan hukum yang mengaturnya. Yang pertama ada di dalam pasal 1150 sampai dengan 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip kinerja dari pegadaian. Lalu yang kedua ada juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang di dalam pasal 7 disebutkan tugas pegadaian, yaitu yang pertama ikut serta dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Harapannya dengan memberikan pinjaman, dengan memberikan pembiayaan, dengan memberikan pinjaman modal, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Yang kedua, menghindarkan nasabah ataupun masyarakat secara luas dari penyelewengan. Daripada kita menggadaikan kepada masyarakat biasa, kepada rentenir, yang mana itu rawan sekali terjadi fraud, rawan sekali terjadi penipuan, rawan sekali terjadi penyelewengan, maka akan jauh lebih aman jika kita menggadaikan barang kita di Pegadaian. Aturan selanjutnya adalah PP nomor 10 tahun 1970. Dalam PP tersebut yang dimaksud perusahaan jawatan Pegadaian adalah lembaga-lembaga yang menerapkan sistem dan konsep pegadaian yang ada. Jadi bukan hanya perusahaan pegadaian yang tadi jargonnya mengatasi masalah tanpa masalah, tapi perusahaan lain pun juga boleh menerapkan sistem gadai, yang penting sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu aturan yang terakhir adalah PP nomor 103 tahun 2000 yang mengatur tentang perusahaan umum atau perum pegadaian dan masuk pada wilayah BUMN, tepatnya di lingkungan Departemen Keuangan RI. Selanjutnya kita akan membahas tentang fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan gadai syariah.
Yang pertama adalah fatwa DSN tentang rohen. Lalu yang kedua adalah fatwa DSN tentang rohen emas. Dan yang terakhir adalah fatwa DSN tentang rohen tasjili. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas fatwa DSN tentang rohen. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohen dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, murtahin. Jadi murtahin itu adalah penerima barang, atau berarti biasa kita sebut dengan perusahaan pegadaiannya, mempunyai hak untuk menahan marhun. Marhun itu adalah barang gadainya, jaminannya, sampai semua utang rohin. Rohin itu berarti kita, nasabahnya, yang menyerahkan barang dilunasi. Lalu yang kedua, marhun, barang gadainya, jaminannya, dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin. Jadi tetap menjadi milik kita, milik nasabah yang ingin menggadaikan barang jaminannya tadi. Selanjutnya, pemeliharaan dan penyimpanan marhun atau barang gadai atau jaminan pada dasarnya menjadi kewajiban rohin. Jadi itulah kenapa rohin wajib membayar biaya untuk pemeliharaan kepada murtahinnya, kepada perusahaan pegadaiannya. Istilahnya ongkos administrasinya. Selanjutnya, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jadi misalkan ada suatu barang gadai ditaksir harganya 100 juta. Mau rohin hanya meminjam 50 juta, 70 juta, atau bahkan hanya 20 juta, itu tidak mempengaruhi besaran biaya pemeliharaan. Jadi secara singkat, biaya pemeliharaan tidak tergantung dari besaran jumlah pinjaman yang rohin akan ambil. Yang terakhir adalah tentang penjualan marhun. Jadi marhun atau barang gadainya itu boleh dijual oleh murtahin atau perusahaan pegadaian jika rohin atau nasabah tidak melunasi pinjamannya, tiba-tiba kabur, hilang, atau ghosting gitu ya. Selanjutnya adalah fatwa DSN tentang rohen emas. Rohen emas dibolehkan berdasarkan prinsip rohen. Jadi walaupun barang jaminannya itu emas, hukumnya sama dengan barang jaminan lainnya, tetap diperbolehkan. Ongkos dan biaya penyimpanan barang atau marhun diperbolehkan ditanggung oleh rohin. Jadi sama seperti gadai pada umumnya, biaya pemeliharaan juga ditanggung oleh nasabah atau rohinnya. Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Jadi tidak asal-asalan saja dalam menentukan ongkos pemeliharaan. Biaya penyimpanan barang atau marhun dilakukan berdasarkan akad ijaroh. Jadi semacam akad sewa. Yang ketiga adalah fatwa DSN MUI tentang rohen tasjili. Rohen tasjili atau biasa juga disebut dengan rohen takmini, rohen rasmi, atau rohen hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan atau murtahin atau perusahaan pegadaiannya hanyalah bukti sah kepemilikannya. Sedangkan fisik barang jaminan tersebut, fisik marhunnya tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan atau rohin atau nasabahnya. Contohnya misalkan kita ingin menggadaikan rumah beserta tanah, maka kita tidak menyerahkan rumah dan tanahnya itu kepada perusahaan pegadaian, kita cukup menyerahkan sertifikat tanahnya saja. Lalu kita ingin menggadaikan mobil atau motor, maka kita masih tetap bisa menggunakan mobil atau motornya, namun surat kepemilikannya, BPKB-nya bisa digadaikan kepada pegadaian. Berikut adalah skema gadai syariah, ini yang sederhana. Jadi
Yang pertama adalah akad transaksi dari murtahin dan rohin. Mereka akan menyepakati suatu rohin, suatu gadai. Setelah disepakati, maka murtahin atau pegadaian akan memberikan hutang kepada rohin sejumlah dengan yang telah disepakati sebelumnya, dan marhun atau barang gadainya akan di bawah penguasaan murtahin atau di bawah penguasaan pegadaiannya. Entah itu apakah masih bisa digunakan oleh rohin ataupun tidak. Misalkan kita mau menggadaikan TV, mungkin kan di bawah penguasaan dari murtahin. Kita ingin menggadaikan emas tersebut berada di bawah penguasaan murtahin. Tapi seandainya tadi seperti rohin tasjili, yaitu misalkan ingin menggadaikan rumah atau kendaraan bermotor, maka rohin atau nasabah masih bisa menggunakan barang tersebut, namun kepemilikannya dikuasai oleh pegadaian atau murtahinnya. Berikut adalah contoh lembaga gadai yang menerapkan sistem syariah. Ada Kospin Jasa Gadai Syariah, ada Jasa Gadai Syariah, lalu ada Gadai Syariah, dan juga ada PT Artama Niaga Sejahtera Syariah. Dan mungkin saat ini ada lebih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya pegadaian syariah. Ya. Tanya Bu, gimana sih Bu alurnya kalau kita masyarakat ingin menjadi nasabah di pegadaian, ingin menggadaikan barangnya gitu. Bisa nggak sih Bu kalau kami yang masih mahasiswa gitu ya, maksudnya saya dan teman mahasiswa saya gitu, mungkin ingin menggadaikan sesuatu, itu caranya gimana Bu? Kita ambil contoh yang paling mudah, kalau misalnya rahin atau nasabah. Jadi akad gadai itu disebut akad rahan ya Mas. Nanti kalau nasabah itu kita sebut sebagai rahin, pegadaian sebagai murtahin atau pemberi pinjaman, sedangkan barang jaminannya marhun. Kita ambil contoh yang sederhana aja, yang umum, karena pegadaian core bisnisnya adalah emas. Misal seorang mahasiswa punya atau dibawain orang tua berupa emas batangan seperti itu. Emas itu sebetulnya mulai kadar 30% sampai dengan yang paling tinggi 99,99% atau 24 karat bisa kita terima. Jadi rahin atau calon rahin pertama datang ke loket itu biasanya memang mencari tahu informasi dulu tentang besaran mu'nah seperti itu. Jadi setelah barang kami taksir, untuk emas itu kita punya pegadaian secara nasional menerbitkan namanya STL, Standar Taksiran Logam. Jadi mau dimanapun pegadaian seluruh Indonesia, Mas Bagas, itu sudah ada standar 24 karatnya berapa begitu. Dan itu akan update setiap saat. Misalnya sewaktu-waktu ternyata harga emas melonjak, sistem pusat secara online akan merubah harga emas itu sendiri. Sehingga nasabah merasa diuntungkan oleh update harga tersebut. Seperti itu. Tadi kita mengambil contoh misalnya emas batangan 24 karat seberat 1 gram. Kebetulan standar taksiran logam mulia di kadar paling tinggi pegadaian saat ini 761.800. Itu dengan harga aslinya emas sekitar 1 jutaan ya? 960-an. Ya, 960-an. Ditaksir jadi 700 sekian. Ngaten nggih, Bu? Iya. Jadi berat barang, formula hitungannya seperti ini Mas Bagas. Berat barang dikalikan STL atau standar taksiran logam tadi yang 760.800
sekian. Kemudian dikalikan patok taksir. Patok taksir itu kalau emas 92% untuk pinjaman di atas 500.000. Di bawah 500 ke bawah itu pakainya 95%. Itu adalah hak uang pinjaman nasabah. Kenapa demikian? Karena intinya ketika nasabah akad rahan, kita Pegadaian selaku murtahin kan dihadapkan pada risiko di mana nasabah tidak mengambil atau tidak menutup pinjaman. Sementara pada saat dilakukan eksekusi lelang, jika terpaksa, itu harus memenuhi, harga itu harus memenuhi uang pinjaman mu'nah yang tidak dibayarkan selama 4 bulan, kemudian biaya lelang pemerintah yang kita setor ke pemerintah, karena setiap swasta maupun penyelenggara negara yang melakukan lelang kan wajib setor biaya lelang ya, 2%. Nah, ketika kita terpaksa melakukan eksekusi lelang itu, jika ternyata pada 4 bulan kemudian harga emas naik, selisih lebih penjualan lelang itu adalah uang kelebihan lelang yang menjadi hak nasabah. Seperti itu. Jadi ketika nasabah melakukan akad gadai, mereka akan menerima surat gadai seperti ini, SBR, surat bukti rahan. Ini di sini ada akad yang tertera di balik surat ini. Jadi kalau gadai atau rahan itu jangka waktunya 4 bulan. 4 bulan atau 120 hari ya. 120 betul. Kemudian dikenakan juga mu'nah akad atau biaya administrasi. Kemudian jasa simpan. Sekarang yang mau saya tanyakan Bu, seandainya bisa nggak sih Bu kalau kita mau menggadaikan selain emas itu di Pegadaian Syariah juga menyediakan, betul? Iya, betul. Jadi barang jaminan itu memang kenapa saya bilang tadi ambil sampel emas, memang mayoritas emas ya. Kenapa begitu? Karena core bisnis, inti bisnisnya Pegadaian kan pionir di bisnis emas ya. Lembaga keuangan Bank. Maaf Bu, kalau emasnya bukan emas batangan bisa nggak Bu? Kayak bisa. Emas perhiasan, gelang, kalung itu bisa juga ya? Bisa. Bahkan kalau di Pegadaian itu emas dalam keadaan cacat, misalnya Mas Bagas punya kalung patah menjadi 4, itu pun masih kita terima tanpa ada perbedaan harga. Jadi kalau itu memang emas 75%, ya kita hargai sebagai emas 75% atau 18 karat. Seperti itu. Mau patah, mau cacat, mau putus, itu memang kita terima. Karena sekali lagi fisik barangnya yang kita lihat gitu ya. Namun barang jaminan yang bisa diterima di Pegadaian diantaranya juga laptop, Mas Bagas. Laptop, handphone, kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian barang elektronik lainnya yang animo masyarakat cukup tinggi terhadap barang tersebut, seperti itu. Kalau misalnya di wilayah kabupaten seperti Blora gitu ya, di sana mayoritas petani masih banyak, jadi traktor juga masih kita terima sebagai barang jaminan kalau di wilayah kabupaten seperti itu. Jadi berangkat Pegadaian itu berdiri sejak tahun 1901, Mas. Didirikan memang oleh Belanda, kemudian di Sukabumi pertama berdiri untuk menanggulangi atau menekan banyaknya ijon atau rentenir. Kemudian pemerintah melembagakan sistem gadai itu yang bermula dari perusahaan jawatan, Perum, kemudian berkembang menjadi Persero, yang pemegang saham 100%-nya masih juga pemerintah.
Kalau yang barang-barang non emas, apapun barangnya di tempat kami Pegadaian itu punya standar patok taksir gitu. Jadi kalau untuk motor itu kita mengambil 60%-nya harga pasar second. Kemudian kalau laptop 65%, termasuk handphone di dalamnya 65% dari harga jual second. Memang tetap kita pertimbangkan kondisi fisik motor atau barang non emas tadi. Karena bisa jadi begini ya, sebagai ilustrasi, motor itu bisa jadi tahunnya muda, tapi karena sering jatuh, kondisi fisiknya tidak lagi 85%, malah bisa jadi 75% begitu. Paham yang kami maksudkan ya? Paham. Banyak kurisnya atau cacatnya begitu. Jadi harga pasar second kita kalikan prosentase kondisinya, baru kita katakan patok taksirnya seperti itu. Karena kalau harga pasar non emas itu hampir bisa dipastikan penurunannya per bulan kisaran 10-20%. Misalnya Mas Bagas melihat handphone, taruhlah ya, handphone ini merek apa, entah Oppo, Xiaomi, kalau ada keluaran baru kan pasti harga yang lama itu akan turun, barang yang lama akan turun, seperti itu. Nah, aspek itu juga termasuk yang menjadi pertimbangan dalam bisnis gadai. Dan saya melihat Pegadaian ini cukup merakyat. Artinya begini, ketika suatu saat Mas Bagas misalnya menggadai di selain Pegadaian, karena sekarang kan kalau dulu Pegadaian kan pemegang monopoli bisnis gadai ya. Sejak dicabutnya undang-undang anti monopoli itu, perbankan yang bermodal 4 triliun aja, 4 miliar aja sudah bisa membuka bisnis gadai. Di antaranya BSM yang membuka usaha gadai. Gadai Mas ya, BSM. Iya. Kalau di awal membuka bisnisnya, mereka tuh emas putih aja tidak menerima, emas cacat tidak menerima. Kalau kami menerima emas putih, emas cacat, seperti itu. Iya. Dan ini semua produk Pegadaian Syariah adalah di bawah DSN MUI. Di bawah DSN MUI, kemudian Dewan Syariah Nasional ya Mas ya. Sudah terfatwakan dari sana setiap produk-produknya. Kemudian kita juga di bawah DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi kita pun terbuka seperti adanya pro kontra antara hukum cicilan emas begitu. Itu oleh DSN MUI sudah pernah dijelaskan tentang fatwanya seperti itu. Ya, sekilas informasi saja. Baik Mas Bagas, semoga bermanfaat yang singkat ini. Amin. Apa tuh Bu, ini saya agak menyita waktunya ini Bu.